Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 7 Oktober berjudul Kesalahan dari Orang Amori. Penjelasannya, dalam Ulangan 2 dan 3, Musa terus-menerus mengulang kembali sejarah bangsa Israel dan bagaimana mereka dengan berkat Allah menghalau musuh-musuh mereka. Ketika mereka setia, Allah memberikan kepada mereka kemenangan, bahkan terhadap para raksasa. Dapat kita baca dalam Ulangan 2 ayat 11 dan 20, serta pasal 3 ayat 13. Tentu saja hal ini memunculkan satu topik yang sulit, yang paling tidak kita harus singgung, sehubungan dengan kehancuran dari bangsa-bangsa ini. Anak-anak Israel pada awalnya sering menawarkan damai kepada satu bangsa, sesuai yang tertulis dalam Ulangan 20 ayat 10 dan 11. Namun jika bangsa itu tidak menerima tawaran mereka, sering bangsa Israel akan menyerbu dan menghancurkan mereka, termasuk para wanita dan anak-anak. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Sesuai dalam Ulangan 2 ayat 34 sampai 35. Beberapa orang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan hanya mengatakan bahwa cerita ini tidak benar. Namun demikian, karena kita percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Pendapat ini tentu saja bukanlah merupakan sebuah pilihan yang bisa diterima bagi orang-orang Advent. Jadi, kita dibiarkan dengan pertanyaan sulit sehubungan dengan peristiwa ini. Bacalah Kejadian 15 ayat 16. Apa yang Allah katakan kepada Abram dalam Kejadian 15 ayat 16? Dan bagaimana hal ini memberikan terang terhadap topik yang sulit ini? Di sana dikatakan bagaimana keturunan yang keempat akan kembali ke tempat itu, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Bukanlah sesuatu yang perlu ditanyakan bahwa banyak dari bangsa-bangsa kafir ini adalah orang-orang yang benar-benar brutal dan kejam, yang memang berdasarkan keadilan mereka bisa menerima murka dan penghukuman dari Allah jauh sebelum itu. Hal itu benar. Dan bahkan jika Allah menunggu dengan sabar supaya mereka mengubah cara hidup mereka, mereka tidaklah berubah. Hal ini tetap tidak akan mengubah kenyataan yang sulit itu, yaitu tentang membunuh setiap orang termasuk anak-anak. Tentu saja mungkin lebih banyak lagi anak-anak yang mati pada saat air bah dibandingkan dengan yang dibunuh oleh orang Israel. Faktanya untuk saat ini, karena kita diberikan informasi yang terbatas tentang konteks keseluruhan dari peristiwa-peristiwa ini, maka kita hanya bisa menerima kenyataan yang sulit ini dan percaya akan kebaikan Allah yang mana telah dinyatakan dalam berbagai cara. Iman bukanlah hanya tentang Allah yang penuh kasih pada suatu hari yang indah dan dalam sebuah hutan yang penuh dengan pemandangan dan suara yang indah. Iman itu juga adalah tentang mempercayai Dia meskipun apa yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 14 ayat 9. Bagaimana ayat-ayat ini dan banyak juga yang serupa dengan ayat-ayat ini menolong kita untuk belajar percaya di dalam kasih, keadilan dan kebaikan Allah. Bahkan ketika kita melihat banyak hal yang kelihatannya sulit untuk dicocokkan dengan pengertian tentang Allah. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel, dalam tiang awan dan tiang api, dan di mana kita harus bersandar pada batu karang yaitu Kristus, Allah yang memberikan kemenangan dan kelepasan. Demikianlah bacaan Sekolah Sahabat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih banyak. Kami perlu setiap waktu untuk terus-menerus mengulang kembali sejarah bangsa Israel. Bagaimana berkat Tuhan, bagaimana Tuhan bersama dengan mereka dalam menghalau musuh, dan bagaimana kesetiaan Tuhan terus memberkati bangsa Israel. Itu pun kami rasakan hingga saat ini. Kami perlu belajar dari kesalahan orang Amori, di mana mereka adalah bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan. Mereka benar-benar melakukan banyak sekali pelanggaran, dan akibatnya adalah kematian. Konsekuensi yang sama pun akan kami miliki jika kami tetap saja berada dalam dosa-dosa yang kami pelihara. Bantulah kami ya Bapa untuk boleh berkomitmen menghancurkan diri kami, meninggalkan hal-hal yang kami lakukan yang masih jauh dari kesenangan Tuhan. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membiasakan diri kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menolak setiap godaan setan. Masing-masing kami bergumul ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menjadikan kami sebagai pemenang dalam setiap kesulitan tersebut. Kepada Tuhan saja kami akan meminta pertolongan, dan kami menanti jawaban doa yang pasti yang datangnya dari Tuhan yang terbaik bagi kami. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.